alhamdulillah saya harus menjalankan dong nazar. Ya. Nah, kemudian permintaan dari rekan yang belum lulus, Pak, sama Bu Nining lagi lah, tolong. Saya gimana ya? Dicoba-coba gitu ke ibu kan, ngobrol, Bu, oh ternyata siap ya, udah alhamdulillah. Padahal tadinya saya pikir kalau ada lagi mah mau sama Pak ini recordnya si lambat sih. dosen Pak Wawan kayak Pak Budi gitu ya. Tadinya saya udah mau, ini kalau mau lagi ya udah silakan aja. Iya betul ya. Ya berkenan gitu ya. Boleh tapi, Bu, nanti ya, kalau nanti kalau saya hubungi. Dari rekan-rekan. Cuman ya gitu kan suka sibuk ya. Kemarin dari rekan-rekan yang gitu. Itu aja sih. Apa dimulai saja Bu? Ini ya, boleh. rekamannya sudah belum ini sinyalnya ya. Biasa ini boleh. Kita mulai ya. Saya share screen dulu Ibu Bapak sekalian. Mohon maaf, mohon izin nih. Nanti saya share screen-kan dulu. Kalian perkenalan juga sih sebetulnya. Mudah-mudahan berkenan ya. Habis sih ada yang salah ini. Oh siap-siap ya. Rekamannya yang belum jalan nih. Oke. Baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Dan syukur kita sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita sekalian Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf kepada yang non Muslim, mungkin saya buka dengan ya kebiasaan Muslim gitu, tapi tidak mengurangi rasa hormat tentunya kepada semuanya. Mudah-mudahan sama-sama ya kita mengharapkan keberkahan dalam kegiatan kali ini. Adapun Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, alhamdulillah sekali pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa juga nih dengan Ibu Nining sekalian, juga salam perkenalannya dari saya juga. Kemudian dari Bu Nining juga nanti profil Bu Nining akan saya buka juga di sini. Nunggu dulu ini nih screen-nya tampil. Ya, Ibu Bapak ini mungkin yang bisa melihat di kamera inilah wajah saya yang apa adanya, yang masih 17 tahun tentunya. Ya, semangatnya gitu, mudah-mudahan menular kepada Ibu Bapak sekalian, terutama dalam hal kemarin berkaitan dengan UP ya, tentu kegagalan UP. Nah, itu memang suatu hal yang gimana ya, ketika menerima sebuah kegagalan itu sangat dirasa itu agak menyedihkan gitu ya. Cuman ya mau bagaimana lagi, terima. Dan pada saat itu di grup itu saya yang harus paling kuat gitu, rekan-rekan yang lain, karena pertama saya sebagai ketua angkatan juga, kemudian juga sama menderita ketidaklulusan juga ya, akhirnya harus diterima. Ini Ibu share screen-nya terlihat nggak ya? Atau belum? Terlihat. Terlihat. Yang caem itu Pak. Kecil atau besar? Kecil Pak. Oh ya udah. Kecil. Oh, oke. Saya perbesar dulu. Ini bentar dulu ya. Oke, sedikit ini gambaran saya. Kok menghilang lagi ya? Aduh, ini masih update nih. Ini menghilang lagi atau gimana Bu ya?
Nah ini profil saya Bu. Ini foto saya, mohon maaf nih fotonya sengaja pakai yang ini. Saya dari tadi susah ini nyari foto yang bagus, yang mana ternyata nggak ada yang bagus, ada yang seperti ini. Ya ini sajalah, nggak apa-apa. Nah kemudian juga ini profil saya, nama saya Andi Kurniawan Purnama SPD, SPD-nya ya didapat dari pembelajaran ya tentunya kuliah gitu. Kemudian di sini saya sebagai guru bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat. Kemudian juga sampai saat ini saya menjabat sebagai Ketua MGMP Bahasa Inggris di Subrayon 03 Kabupaten Bandung Barat. Kemudian juga pernah menjadi guru inti PKP dulu 2018. Ya, program apa ya, lupa lagi itu saya, udah 2018. Kemudian juga sebagai guru inti pengembangan kurikulum 13. Nah kalau Bu Nining itu narasumber nasional, nah saya guru inti di kabupaten gitu waktu itu. Kemudian juga tim penulis soal USBN Kabupaten Bandung Barat, nah kemarin-kemarin sebelum waktu masih ada USBN gitu. Kemudian juga alhamdulillah sekarang masih sebagai pengajar praktik guru penggerak 2021 di Kabupaten Bandung Barat. Kemudian aktivitas lain di luar kedinasan sebagai pengajar juga saya aktif di komunitas masyarakat tanpa riba di Bandung. Ya alhamdulillah bergerak di bidang hal yang berkaitan dengan pemahaman kami gitu ya. Kemudian juga penulis buku antologi guru bahasa Inggris dengan judul Walau Cara Kita Berbeda. Nah ini yang dikepalai oleh Bu Nining. Ini saya dipaksa oleh Bu Nining nulis ya akhirnya alhamdulillah walaupun satu artikel tapi ya alhamdulillah ada gitu. Nah kemudian saya perkenalkan juga ini Bu Nining, sosok Bu Nining. Profilnya panjang, kalau saya sedikit makanya hurufnya bisa gede. Kalau Bu Nining panjang jadi hurufnya kecil-kecil. Saya bacakan saja nggak apa-apa. Nama beliau ada Bu Nining Suryaningsih, NS, narasumber. Lahir di Bandung 5 Desember 1973. Kemudian selain sebagai guru bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, beliau juga merupakan editor di YM Publishing. Nah, ya sebagai editor di YM itu apa ya, nanti lupa lagi saya namanya, YM singkatan apa. Kemudian setelah lulus dari Seman 10 Bandung tahun 91, ya Bu Nining melanjutkan studi di fasa D3 Unpad. Namun pada tahun 1992 beliau lulus UMPTN dan masuk ke jurusan pendidikan bahasa Inggris IKIP Bandung yang sekarang itu UPI ya. UPI. Kemudian dan meninggalkan Unpad karena lebih memilih menjadi guru. Nah, kemudian tahun 2003 ia pernah diangkat menjadi guru inti bahasa Inggris Kabupaten Bandung Barat. Nah, saya waktu itu di SIM PKB waktu pertama Bu Nining ya, waktu itu saya ikut di situ. Kalau nggak salah gitu, tahun berapa itu ya? Oh, bukan 2003 deh. Nah, kemudian tahun 2014 pernah menjadi IN Kurtilas, Instruktur Nasional Kurikulum 13 Bu Nining. Kemudian juga lalu tahun 2016 menjadi narasumber nasional. Ini program guru pembelajar mata pelajaran bahasa Inggris SMP. Nah, ini di sini nih waktu itu saya belajar di waktu PKB itu ini kalau nggak salah itu ya. Kemudian mulai menulis pada Maret 2017. Sudah 9 buku karya tunggal yang dihasilkan Bu Nining dan menjadi salah satu penulis di beberapa antologi guru. Kemudian bisa dihubungi melalui email di alamat email niningsuryaningsih1205@gmail.com. Nah, ini karya buku-buku karya beliau ya yang sudah dicetak dan sudah di publish ya tentunya. Ini dan yang paling fenomenal ini karya saya. Antologi baru satu. Ini fenomenal karena dari sekian banyak cita-cita menulis baru inilah yang terjadi gitu ya. Gitu. Nah itu sedikit sekelumit tentang profil kami berdua. Mudah-mudahan tidak mengurangi hormat kami kepada ibu bapak sekalian. Untuk sedikit perkenalan mungkin ya gitu. Dan mudah-mudahan mewakili semuanya. Nah itu mungkin perkenalan awalnya.
Dan selanjutnya saya persilakan kepada Bu Nining mungkin langsung saja memandu acara pada hari ini, yaitu tentang pembahasan soal tentang yang berkaitan dengan uji pengetahuan. Nah, soal-soalnya setelah saya share juga ke Bu Nining, nanti bagaimana sistemnya, silakan Ibu Bapak bebas saja mau bertanya langsung, memotong langsung, kata Bu Nining silakan, pas tengah-tengah percakapan juga bisa, silakan. Ya. Nah, itu saja mungkin sebagai pembuka. Oleh karena itu kepada Bu Nining saya persilakan untuk melanjutkan sesi ini dengan langsung kepada pembahasan soal ataupun mau menyampaikan sesuatu dulu, silakan Bu. Mangga Bu Nining, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Nining. Tatap maya dengan Ibu Bapak guru hebat yang masih ingin belajar, meningkatkan kompetensi profesional dan pedagogik ya. Walaupun jalannya harus dengan diingatkannya melewati ujian yang mungkin belum berhasil, tetapi ini tetap kita syukuri sebagai sebuah kesempatan bagi kita untuk bersilaturahmi, berkolaborasi, saling mendukung satu sama lain untuk belajar dan belajar lagi ya. Yang saya terharu Pak Andri dari sekian dari kemarin itu proses remedial diskusi lah ya, sharing tentang soal-soal itu. Ada yang japri katanya lepas dari saya lulus atau tidak, katanya jadi ingin belajar lagi, bahwa memang jadi guru itu bukan akhir dari segalanya, malah sebaliknya kita menjadi awal kita belajar lagi. Itu yang paling saya ingat dan saya terharu sekali dengan itu ya, respon dari teman-teman yang kemarin. Untuk teman-teman yang hari ini mungkin jalannya harus begini dulu, kita harus bersyukur juga karena Tuhan ingin memberikan sesuatu kepada kita, hadiah untuk kita belajar lagi, memaksakan diri, menyediakan waktu, tenaga, pikiran, dan mungkin kesabaran ya untuk mencapai apa yang memang seharusnya sudah kita lakukan ya, sejak lama. Jadi terima kasih sekali atas kesempatan ini menjadi penjembatan kita bertemu dengan teman-teman se-Indonesia, luar biasa. Semangat Bapak Ibu guru bahasa Inggris SMP, luar biasa ya. Kalau mau dibandingkan dengan kemarin, jadi hari ini saya tidak tahu seperti apa sistem belajar kita, sistem sharing kita. Tetapi kalau lihat dari yang sudah kami lakukan, saya dengan Pak Andri lakukan di sebulan yang lalu ya Pak Andri kalau tidak salah ya. Ya, sebulan yang lalu Bu. Itu sistemnya kita kayak orang pemantapan ya. Kalau zaman dulu sebelum UN dihapuskan itu ada istilah pemantapan ya. Jadi anak-anak kelas 9 biasanya dikasih soal, nanti kita cek jawabannya apa, dan yang penting itu how to get the best answer-nya. Jadi bukan jadi jawabannya apa sih? A ya udah nomor 1 A, nomor 2 B, bukan itu, tapi how to get to the correct answer. Jadi bagaimana cara sampai ke situ? Jalannya gimana? Cara berpikirnya gimana? Alasannya apa? Kalau alasannya sudah kuat, argumennya sudah paham, dikasih soal, diganti kosakata, diganti tenses, itu insya Allah argumennya tetap berjalan. Jadi alatnya tetap kita gunakan gitu. Mudah-mudahan sih hari ini juga tidak terlalu jauh karena saya juga tidak tahu harus gimana ya. Berdiskusi dengan para guru yang luar biasa yang sedang curiosity-nya tinggi untuk belajar. Pak Andri, karena saya yang soal yang kemarin itu yang lembaran pertamanya diminta Bu Yanyan. Oh gitu. Awal diminta Bu Yanyan karena licik dia mah ya, setelah malamnya nggak ikut, terus mana yang tadi pembahasan malam saya lihat. Jadi kebetulan kemarin yang halaman-halaman tertentu, halaman awal itu beliau minta karena awal-awal beliau tidak. Ini kebetulan Bapak Ibu teman saya yang satu sekolah
mengalami 2 kali ujian. Jadi saya paham betul bagaimana mungkin perasaannya, bagaimana keribetan dia. Ya saya mengawal lah ya, karena betul teman dekat juga. Jadi malam-malam dia bikin RPP, kemudian konsultasi, membuat metode dan lain-lain dan sebagainya. Jadi saya paham betul dan saya yakin mungkin jalan inilah yang memang diinginkan Tuhan untuk kita semakin menguatkan diri sebagai guru profesional. Jadi dari saya sekarang bangga teman saya itu bisa bersinar kembali. Maksudnya kemarin saya yang ikut terharu ya, sampai saya teriak karena anak saya juga kebetulan ikut bantu yang bikin video-videonya. Jadi sampai saya pas betul dia sharing di grup guru bahasa Inggris sekolah itu, alhamdulillah katanya saya ini kemarin yang remed bisa lulus. Saya yang teriaknya gitu Pak Andri. Ya gitu. Saya ikut terharu, ikut bangga, karena saya ikut banget ngawal dia dari mulai gimana caranya nih, kita diskusi bagaimana bikin RPP dan lain-lain, bagaimana latihan soal. Alhamdulillah. Jadi saya bisa membayangkan memang kesempatan untuk belajar ini menjadi jalan ya buat kita. Betul. Kesempatan ini jadi jalan buat kita untuk dipaksa, walaupun sekarang mungkin dipaksa, mudah-mudahan ke depan tidak dipaksa. Jadi saya menawarkan sistem yang sama Pak Andri. Jadi soalnya di-share, kemudian Bapak Ibu bisa memberikan respon, opinion, or ideas, or apa, atau bahkan mungkin bertanya langsung hal-hal yang memang kita tidak boleh pura-pura paham tapi enggak gitu ya. Lebih baik pura-pura tidak paham tapi paham ketimbang pura-pura paham kayak anak-anak kan suka ngerti tapi ngertinya pengen udahan, bukan karena jadi kalau saya sih pengennya, saya selalu bilang ke siswa-siswa saya, kamu harus dapat ohnya hari ini. Jadi masuk ke kelas, ketika keluar terus ada harus ada ohnya, walaupun 1-2 hal gitu harus ada ohnya. Jadi mungkin itu ya Pak Andri dibuat sistem seperti kemarin betul, saja. Bu. Jadi seperti kemarin Ibu ya pasti Ibu Bapak kemarin memang betul ya, saya selalu jawab salah gitu kemarin, karena lebih baik salah. Kalaupun pura-pura tahu gitu tapi salah gitu, lebih baik salah karena memang nggak tahu gitu. Tapi alhamdulillah jadi benar. Nah itulah ya gitu. Baik Bu, memang sistemnya seperti kemarin ya, nanti saya share. Saya sudah siapkan sih di sini untuk soalnya. Ini yang pertama bisa dilihat ya tampilannya. Yang belum tampil juga ya. Nah ini, ini kepotong ya. Iya, kepotong ya. Harus dikurangin mungkin. Nah ini ya. Ini Ibu Bapak kan tadi sudah saya share ya untuk soalnya, mungkin bisa dibaca-baca ya. Kalaupun tidak bisa sampai melihat, bisa tidak terbaca gitu. Soalnya tampilannya entah kenapa kecil seperti ini cukup gitu. Andri. Kalau buat saya terlihat cukup ya. Oke. Baik, silakan Bu, dimulai. Saya tampilkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Takut salah. Bapak Ibu, sebetulnya saya tidak memandu ya, dalam arti saya lebih tahu enggak juga. Tapi kita diskusi aja, siapa tahu saya juga. Kemarin saya tahu Pak Andri sebenarnya beberapa hal saya agak tidak pas ya menyampaikan, tapi hari ini mungkin kita akan perbaiki itu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kita berdiskusi ada hal-hal yang saya juga tidak yakin, Bapak Ibu tidak yakin, insya Allah saya cari bantuan ke teman. Ada itu udah saya janjian, sudah saya tandain ya Pak Wawan dosen UPI. Jadi beliau sih kemarin bilang ya kalau ada apa-apa mau nanya bolehlah nanti. Pastian kalau orang dosen kan ada teori-teorinya. Kalau saya cuma ingatan aja kalian mengajarkan ingatan. Oke, ini nomor 1 ya. Saya nggak tahu nomor berapa. Pokoknya ada nomornya. Ini nomor 1. Jadi ini nomor 1. Ini ya, ini 1 ya. A teacher needs to evaluate the improvement and the learning progress of students' writing skill. Nah, jadi ada kata kuncinya Bapak Ibu. When we are going to answer the question, we have to find the key, ya. The key dalam setiap soal. Karena the key itu will lead us to the best answer, to the correct answer. Jadi harus cari key-nya. Key itu bisa dicari dengan kita baca dulu. Baca dulu soalnya, ini minta apa gitu. Ini minta apa. Kadang-kadang stimulusnya banyak, tapi sebetulnya yang diminta apa gitu. Jadi kita sering terjebak pada stimulus ya. Tapi kalau di sini ada langsung terlihat kata kuncinya. Jadi lebih kepada students writing skill. Jadi kalau kita ngajar writing, nah gitu ya, evaluate the improvement-nya itu sama learning progress students-nya itu, katanya teacher ask the students to collect the worksheet in every meeting. Jadi setiap at the end of the lesson, gurunya mengumpulkan
pekerjaan siswa. Nah, to meet the needs, the teacher should use a technique. Jadi untuk membuktikan bahwa jadi udah dikumpulin diapain? Jadi yang dikumpulin itu tuh dalam rangka apa? Dalam rangka menggunakan teknik apa? Boleh Bapak Ibu langsung jawab. Tapi nggak ada yang hadiah, dapat hadiah ya kalau yang jawab. Ya, silakan Ibu Bapak langsung jawab coba. Kemarin kan sudah melakukan nggak usah ya. Saya ngomong semua nggak usah, nggak apa-apa, ramai Ya, aja. Bu Dayu, silakan Bu Dayu. Bu Dayu. Bu Dayu dari Bali, ya. Bu Dayu. Saya dari Bali, Bu Nining. Selamat malam, Bu Nining. Iya, soalnya kalau dengar nama Dayu itu ingat relate langsung ke Bali. Iya, maaf saya off cam karena di sini sinyalnya kurang bagus, iya. Ya nggak apa-apa Bu Dayu, salam dari Bandung Barat buat orang Bali. Iya, terima kasih. Ini kebetulan tadi saya sudah coba jawab. Ini yang di-share sama Pak Andri. Itu di sini saya pilih portofolio dan kebetulan jawabnya juga benar karena saya lihat keywordnya di sana kata kuncinya student writing skills, kemudian itu pertama, kemudian yang kedua itu collect their worksheets. Jadi biasanya kita kalau meminta siswa membuat tugas-tugas, kemudian tugas-tugasnya itu kita kumpulkan, itu akan terbentuk menjadi portofolio, kumpulan tugasnya. Iya, makanya saya pilih portofolio. Terima kasih, Bu. Ya, Bu Dayu, ada poin yang saya tertarik ya. Jadi katanya, ini kan writing skill, jadi memang anak-anaknya ngumpulin tugas, kemudian tugasnya dikumpulin, kemudian menjadi portofolio. Bapak Ibu yang lain ada, atau saya balikin pertanyaannya Pak Andri ya. Kenapa enggak spoken test? Boleh. Kayak begitu Bapak Ibu. Jadi bukan what is the correct answer, tapi why the others are not correct gitu. Kenapa ya kita nggak pilih spoken test? Nah, ada yang mau jawab? Mungkin kenapa nggak pilih spoken test? Kenapa nggak pilih close test atau yang lain? Oh, tadi sepakat ya dengan Bu Dayu bahwa the answer is portfolio. Why don't we choose the other four-nya? Boleh ada ini, karena itu juga menjadi skill tersendiri kalau strategi menjawab soal multiple choice itu harus bisa mereject atau mendecline yang tidak menjadi jawaban. Ya, jadi harus diketahui juga kenapa nih yang 4 itu nggak dipilih gitu, alasannya kenapa. Oh, boleh dipilih itu. Boleh tapi salah. Bapak Ibu ada yang mau memberi opinion kenapa spoken test tidak dipilih? Karena kalau misalnya spoken test karena itu speaking. Ya. Speaking. Oh, ini udah jelas ini writing ya. Ya, betul. Ya, Jadi ini writing skill, Bu. Di writing skill. Oke. Why don't we use close test? Why don't we choose close test? Belum paham close test, Bu. Close test itu Close test itu bukannya penutup ya, Bu ya? Kalau close test yang kayak Kalau gimana dia Bapak? udah paham Nah, benar. seperti ini maksud saya, walaupun soal itu mengarah pada A, tetapi di structure-nya itu membuat kita mengembangkan ke pengetahuan dan pemahaman kita gitu ya. Emang close test kayak apa sih gitu kan ya? Bapak Ibu close test itu kayak apa coba? Ada yang mungkin bisa sharing ingat close test itu kayak apa sih? Kalau tidak salah Close test melengkapi itu kata, apa? Bu. Melengkapi, Ya gimana? Close test melengkapi itu kata. penutup. Close test ya? Gimana close test? Mengisi kata gimana Bu Mahruni saya? Mahrunisa. Melengkapi. Kalimat rumpang. Oh, kalimat rumpang, ya. Kalimat rumpang biasanya untuk tes apa, Bu? Ya. Untuk tes apa? Kayak vocab, Listening. listening. Kalimat rumpang bisa untuk, ya. Kalimat rumpang itu betul bisa untuk bermacam-macam, tidak fokus di writing. Iya. Jadi bisa untuk listening, bisa untuk reading, juga bisa. Bisa untuk writing tapi yang level apa namanya? Ya, reading sama listening gitu. Biasanya lebih seringnya ya. Nah, jadi artinya ke-reject. Close test ini ke-reject tidak bisa jadi jawaban karena dia tidak fokus. Padahal soal ini fokus kepada writing skill. Nah, gitu maksud saya. Jadi kenapa kita harus menganalisa juga jawaban-jawaban lain. Kemudian kenapa tidak essay? Jadi ada yang bertanya juga, kenapa nggak essay jawabannya ya? Yo, kenapa nggak isai? Kenapa nggak essay jawabannya? Kan isai nulis tuh. Hai, uraian tes. Iya, kan kayak gitu kerjaannya. Kan portfolio nulis, essay nulis juga. Bu Suwarni, silakan.
Esai adalah tes uraian, sedangkan di sini ada kata kuncinya collect their seats, worksheet in every meeting. Ya, sebetulnya esai itu hanya bagian dari jenis yang ditulis gitu ya. Kalau portfolio itu tekniknya. Tekniknya gimana? Tekniknya portofolio. Gimana sama portofolio? Dia nulis esai salah satunya. Dia nulis esai, tiap pertemuan dia nulis. Nanti ada perkembangan dikumpulin tuh, kan itu ada learning progress. Nanti mungkin waktu esai pertama kalimatnya ngaco gitu ya. Kata gantinya ngaco. Berikutnya di pertemuan kedua dia nulis lagi ada perubahan di penggunaan kata ganti misalnya gitu. Nah itu yang disebut dengan portfolio. Jadi kumpulan karya siswa yang makin hari makin bagus, makin hari makin baik. Dan itu ketika di akhir diharapkan ketika di akhir itu tanda kutip mendekati sempurna gitu. Misalnya kalau descriptive text kita ngajarin pertama mereka cuman bisa bilangnya me is short misalnya gitu ya. Kita kumpulin terus nanti kita bahas. Kalau saya bilangnya I, berarti nanti mereka nulis lagi I is short misalnya ya. Dan kita bahas lagi bahwa kalau I itu dengan M. Di pertemuan tiganya mungkin mereka akan nulis lagi I am short. Dan menerangkan misalnya descriptive text tentang dirinya misalnya ya. Itu artinya portfolio itu perkembangan. Makanya di situ ada kata kunci the learning progress of students writing skill. Kalau esai itu hanya bentuknya saja, bentuk salah satu tulisannya. Oke, sekarang yang kelima, kenapa kita reject objective test? Ayo Ibu Bapak. Why objective test itu di reject? Di reject. Objektif lebih mengarah ke reading. Ya, objektif test biasanya bukan writing skill ya, karena kalau writing itu pasti relatif subjektif ya, tidak oh kamu harus nulis I am, nggak harus itu kan, bisa saja saya bilang I'm not as tall as my brother kan bisa gitu. Jadi memang kalau melihat dari soal itu sudah mengarah pada kata budaya tadi writing skill. Kemudian ada istilah learning progress ya, improvement untuk mengapproach improvementnya dari learning progress itu dengan mengumpulkan setiap pertemuan. Worksheet itu tidak selamanya dalam arti yang diisi ya, tapi bisa saja worksheet itu kosong, blank page gitu. Nanti misalnya write descriptive text about your brother misalnya, itu di bawahnya mereka bikin, itu sudah worksheet juga. Jadi memang jawaban nomor 1 adalah portfolio ya. Oke, next question. Taruh. Bapak itu ada pertanyaan dulu sampai situ? Oh iya. Ya mungkin tadi ada yang bertanya atau bingung kenapa satu soal. Nah, itu ada jadi objektif test apa itu? Kalau objektif itu kan pasti-pasti deh gitu ya. Istilahnya yang pasti-pasti aja, yang kayak misalnya what is the synonym of ini, itu kan udah objektif test pasti. Jawabannya tuh pasti itu. Nggak bisa beda-beda gitu, itu objektif test. What is the synonym of help misalnya, to give me a hand kayak gitu-gitu. Tapi kalau nulis itu tidak bisa jadi objektif test. Nulis itu lebih ke subjektif. Walaupun harus ada pakem-pakemnya. Ya Bapak Ibu boleh langsung nanya sebenarnya ya, nggak harus nunggu saya nanya. Mau nyela juga boleh. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Teacher asks the students to revise a descriptive paragraph with correct sentence. With correct tenses. The main competence to be achieved is that students can understand apa. Kalau disuruh membetulkan tenses, itu ke tuntutan siswanya harus apa? Harus paham apa? Language feature. Unsur kebahasaan. Language Kenapa enggak A? Dari sebuah teks. Akan cenderung ke tujuan. Kalau A fungsi sosial. Fungsi sosial. Kalau fungsi sosial kayak gimana? Tujuannya Bu. Tujuan teks tersebut. Dan teks tersebut. Iya. Saya ingin berbagi sedikit Bapak Ibu. Ini pemahaman saya dulu pemahamannya seperti itu. Jadi soal yang menguji social function
itu kebayang saya soalnya adalah what is the social function ya, atau what is the function gitu ya Bapak Ibu ya. Ternyata Profesor ini mengatakan bukan begitu. Social function itu bisa tidak selalu persis dengan kata-kata what is the writer intention to write this. Terus kita dengan anaknya jawab kalau kreatif itu entertain gitu ya Bapak Ibu ya. Betul nggak? Kalau descriptive text itu describe something gitu ya. Atau saya yang beda? Saya dulu gitu. Seperti itu. Jadi seperti itu. Ya, jadi biasa kalau kita mau bikin soal social function, kita membuat pertanyaannya begitu, ya enggak? Atau kita memahami ada pertanyaan itu loh soal social function gitu ya. Kemarin saya kebetulan ikut webinarnya dengan Profesor Emi jadi lupa Emilia. Dia bilang social function itu tidak berdiri sendiri dengan certain question gitu. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah baca bukunya Bu Emi tentang genre based approach ya. Kemudian ulasan Bu Helena ya. Jadi sebetulnya ketika kita bicara social function itu bisa diwakili oleh oleh soal-soal yang sehari-hari kita tanyakan. Kayak what is the relationship between the speaker and the listener misalnya. Atau ada percakapan, misalnya si A dengan si B cerita berbicara. Nah, kemudian pertanyaan kita misalnya what do you think there is the relationship between A and B? Itu kata Bu Emi itu termasuk soal yang menguji social function. Jadi ketika ada kata-kata hai doang gitu ya, misalnya A bilang hai, terus B-nya jawab hai, itu langsung sudah ketahuan relationship-nya pasti bukan guru dan murid, tapi teman. Nah, yang seperti itu adalah pemahaman social function. Jadi kalau diteoretikan itu ada istilah field, ada istilah tenor, ada istilah apa ya satu lagi saya lupa. Begitulah kalau udah tua ya, ikut webinar siang malamnya udah lupa ya. Jadi ada field, ada tenor, ada mode. Oh iya. Ada field, ada tenor, ada mode. Jadi ada field, konteksnya apa? Ini ngomongin apa? Ini ngomongin books, pencil, classroom, kemudian clock, whiteboard, oh pasti di kelas. Kalau di dalam kelas, nggak mungkin jauh-jauh, nggak akan ngomongin tentang kekerasan seksual gitu ya. Tapi di kelas itu pasti anak-anak SMP, atau misalnya A sama B, hey, misalnya how old are you? I'm 13. Pasti nggak akan jauh-jauh ke katanya itu. Jadi social function itu lebih kepada pemahaman menyeluruh, bukan sekedar what is the intention of the writer to write the narrative of Malin Kundang to entertain. Itu akhirnya jadi hafalan buat kita. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi hafalan. Kalau descriptive text itu untuk describe something, kalau naratif itu untuk entertain people gitu ya. Nah, social function itu lebih dari itu. Ya, kemudian misalnya ketika dia bilang it's not mine itu kan pakai koma, pakai it is koma ya, koma is. Artinya dia pakai mode ngomong. Berarti si teks itu teks lisan. Tapi kalau it is not mine itu it is not itu pasti written. Jadi dalam mode written dan dalam mode spoken itu berbeda. Jadi dalam formal sama non formal berbeda. Nah, itu yang disebut dengan social function sebetulnya kata Bu Emi, yang pemahaman saya. Jadi Bapak Ibu mungkin kita akan cari lagi, nanti mudah-mudahan pertemuan ini menjadi suluh, Bapak Ibu cari lagi, nanti kita bisa diskusi lagi. Jadi, tapi yang betul bahwa untuk correct tenses itu bukan social function, tapi tadi jawabannya language features ya. Nah, kenapa kita reject A yang tadi jawabannya? Kenapa kita reject C? Bahwa kompetensi yang diminta dengan nyuruh membetulkan tensisnya itu adalah titik-titik. Nah, kenapa tidak jawabannya tidak definition? Ya, kenapa Ibu Bapak tidak definition? Kalau definition itu cenderung ke pengertiannya Pak, secara literasi. Permintaannya merevisi Bu. Ya, permintaannya merevisi apa Bu? Paragraf deskriptif. Merevisi paragraf. Jadi kalau merevisi language feature. Ya. Jadi fokusnya pada
correct tenses. Ya, jadi fokus dari pembahasan kita ini adalah tensesnya harus benar, gitu kan ya? Tenses benar itu, pengetahuan tentang tenses itu ada di mana, gitu kan ya? Adanya di language features. Nggak ada definition, kita tidak pernah mengetes begini. What is the meaning of simple present? Kan nggak ada. Di soal bahasa Inggris kita nggak pernah nanya itu kan ya. Atau why do you choose simple past tense? Kan nggak ada. Jadi itu mah jenis pertanyaan untuk mata pelajaran konten seperti IPA, IPS, PKN ya. Kalau bahasa Inggris itu jenis mata pelajaran alat. Jadi kita itu belajar menggunakan alat, bukan belajar isi, bukan what is in the language, but how to use the language. Nah, karena how to use the language itu ada hubungannya dengan how to use tenses, so we have to be able to use correct tenses. Karena kalau salah nanti bisa salah pengertian gitu ya. Nah, kemudian kenapa kita tidak memilih D sebagai jawabannya? Kenapa bukan generic structure? Kalau generic structure itu cenderung ke struktur teksnya. Bagian-bagian. Struktur teks yang dimaksud yang mana, Pak? Misalkan struktur teks itu dua struktur, identification and description gitu. Oke, exactly. Jadi betul, generic structure yang dimaksud itu biasanya bagian-bagian teks ya. Jadi tidak ada hubungan sama mau betul mau enggak tensesnya, mereka paham dulu. Depannya itu ada identification. Setelah itu baru ada description. Oke, thank you Pak. Kalau yang E tidak kita pilih karena apa Pak? Nah, itu yang meragukan Bu. D dengan itu. Ya, sekarang kita meragu-ragu ya Pak. Nah, maksudnya itu saya kenapa kita tidak sekedar mencari jawaban yang benar, tapi kita bahas semua karena jangan-jangan yang menjadi distractor itu membingungkan kita gitu. Kenapa kira-kira tidak boleh memilih textual function? Nah, ada functionnya itu mungkin masih berhubungan dengan fungsi dari teks ya Bu ya. Ya, itu godaannya kan ada function ya Bu ya, godaan. Wah, ada function nih, ada tekstual. Kalau ngomong bahasa pasti ngomong tekstual gitu ya. Terus ada function, deket-deket social function dong gitu. Padahal textual function itu bukan bagian dari pembahasan teks. Ya nggak Bapak Ibu? Aduh sebentar, ini baterainya low lagi. Bentar ya. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita tidak memasukkan E menjadi tidak boleh tergoda dengan pilihan E? Itu bukan pembahasan teks, walaupun ini ngomongin descriptive text gitu. Karena satu teks itu juga tidak hanya textual function kan? Tidak pernah kita bahas textual function gitu. Yang ada social function, language feature, sama generic structure. Gitu. Pak Andri sebentar ya, saya mau cari kabel ini buat sebentar. Boleh di-sharekan dulu soal yang berikutnya. Dan siapkan jawaban kenapa jawabannya itu dan kenapa jawaban lain tidak. Gitu aja dulu. Kalau yang ini ya kalau yang ini sudah language feature Bu ya, sudah betul ya? Ya, sudah language features ya, sudah gampang sebenarnya jawabannya. Cuman kita membasmi hama-hama godaan terhadap distractor-nya ya. Sebentar ya. Baik. Nah, itu Ibu Bapak silakan nanti diberi tanda di kertas yang tadi ya, soal yang sudah saya berikan. Kita lanjut ke Andri, kalau bisa diganti warna merah Pak untuk jawabannya Pak. Oh gitu ya. Siap. Nanti minta Pak. Oke. Saya ini sambil menjawab rekan-rekan yang belum bisa masuk ini. Kasihan juga saya. Tapi nanti saya kirimkan ininya. Kalau kemarin sih saya kasih warna hijau ya untuk jawabannya. Kok anak kuna, anak. Nah ini Ibu Bapak silakan nih soal berikutnya ini tentang masih sama sih. Ya, today's Pak Budi's class focuses on specific grammar teaching. He gave positive feedback for those who perform well in the use of English. But the contrary happens when students perform badly. Based on the situation, Pak Budi applies. Nah, di sini Pak Budi menerapkan metode mungkin ya dari situasi yang terjadi. Nah, kira-kira nih jawabannya yang harus dipilih oleh Bapak Ibu yang mana, kemudian juga alasannya seperti apa.
Dan apa ya, nah yang lainnya kenapa nih nggak pilih ini, nggak pilih ini. Nah, karena kita memang begitu sistemnya, jadi supaya tahu gitu, tidak hanya tahu jawabannya ini yang benarnya, tapi ini kenapa nggak dipilih gitu ya. Nah, itu juga yang menjadi pembahasan, karena dikhawatirkan begini, pertanyaannya ini nanti kontekstual kalimat di real ujian nanti itu berbeda mungkin gitu. Tapi kalau kita dipelajari ini semuanya, mau soalnya apapun kita sudah tahu, oh ini soalnya sana, oh ini kemarin dibahas ini. Karena kemarin terjadi begitu, ada satu soal, terus terang saya bawa contekan gitu ya, saya simpan di bawah kaki biar kebaca gitu kan. Yang penting tidak terlihat oleh pengawas. Nah, ketika soalnya dibaca, oh kok ini nomor ini soalnya berbeda, tapi pilihannya sama. Ini konteksnya kemana nih? Dari situ saya sampai lama gitu ngutak-ngatik, tapi alhamdulillah ketika sudah dibahas per poinnya, ya saya paham, oh ini tuh maksudnya ke sini. Nah, itu fungsinya gitu, kenapa kita perlu membahas semua jawaban ini. Gitu. Baik, silakan ada yang mau menyampaikan nih untuk soal yang ini. Jawabannya kira-kira apa, alasannya seperti apa, dan kemudian kenapa tidak memilih yang lain-lainnya. Ayo Bapak Ibu, sudah ketemu jawabannya? Baik Bu Nova, silakan Bapak Bu Nova. Ibu yang kuliah bahasa Inggris itu pasti dapat ini. Ayo, tidak boleh mengatakan saya nggak dapat ini. Tuh. Kalau lupa mungkin. Kalau lupa mungkin ini pasti dapat di strategi belajar mengajar. Ini teori-teori ini yang itu ya. Silakan Bu Nova. Bu Nova. Bu Nova ini sudah angkat tangan. Apakah angkat tangan artinya menyerah? Kenapa lo kepukul anakku? Ini dan anakku. Apa Bu Raisa? Bu Nova Sinta Marwanti, silakan. And use aja atau siapa use aja mau menjawab, silakan. Ya Pak, kemarin itu saya terjebak dengan B. Oh ya Bu Yus. Silakan Bu Yus. Karena kan terjebaknya gini Pak, di soal kan kebetulan ada grammar teaching, jadi saya mikirnya pasti ini jawabannya. Mohon penjelasannya ini nih, agak bingung juga di sini. Yang mana nih? Grammar method. Grammar iya, Pak. method. Nah, yang ini kata cena Bu Nining B, cena jawabannya. Alasannya apa Bu? Ya, Bu? Kenapa Bu? Ya, alasannya dulu Bu. Alasannya kan saya terjebak di sini Bu, yang di soal itu kan ada spesifik grammar gitu. Ya Pak, pikir saya sama-sama grammar, pilih B gitu. Karena ada kata jadi, grammar ya. Ada kata grammarnya di soal gitu ya. Oke. Iya, Pak. Tadi ada yang Gak apa-apa menjawab Bu, C. jadi maksud saya begini, cara-cara berpikir kita yang asli keluarin. Nanti kalau cara berpikir kita itu nggak pas, kita perbaiki bareng-bareng gitu loh. Jadi jangan sampai saya nggak mau, I don't want to show people how I think gitu. Malah nanti jadi I think everyone is fine gitu. Maksudnya gitu. Jadi apa ya kalau bahasa ini mah ditandingkan aja gitu. Misalnya saya mau milih A karena begini. Nah, ternyata nanti kalau saya bahas, oh sebetulnya A itu bukan untuk itu, Bu. Oh, nah jadi maksudnya kenapa harus ada, jadi ada oh-nya. Kayak kemarin saya selama ini kan taunya kalau social function jawabannya pertanyaan itu kayak begini. Ternyata kata Bu Imi nggak gitu. Ya walaupun tanda kutip sedikit dimarahin gitu ya. Tapi seneng aja dimarahin, tapi setelah itu dapat ilmu. Jadi ketika saya nulis tujuan di RPP saya dikuliti sama Bu Emi itu, saya cuek aja lah, ya paling malu tanda kutip ya. Ya biarin aja, terus udah tahu kan maksudnya. Terus saya dibilang apa sih bandel gitu. Bukan gini. Kamu mah bandel dikasih tahu. Jadi karena kita merasa kita benar ya kita sampaikan. Setelah itu diperbaiki sama dia. Oh enggak, kalau itu untuk ini. Oh baru. Jadi ketika kita mengubah cara berpikir kita, karena tahu bahwa argumen dari orang lain itu lebih rasional gitu loh. Jadi maksud saya jangan takut untuk what I'm thinking is this gitu ya. And then we are going to discuss what is actually the way of thinking that we should apply to this gitu maksudnya. Ya. Jadi boleh Kemarin aja juga Ibu saya menjawab. mengorbankan diri. Boleh.
Mengorbankan diri Kemarin saya apa? Di sini kita mengorbankan diri. berkorban. Ya karena kita memang suka ada ego-egonya, Pandai malu nanti kalau ini disangka beda, disangka ih masa kayak gitu, ih masa ya nggak masalah, memang kita lagi belajar. Kalau tanda kutip kasarnya, center sebut bodoh dong, ya memang ya kita bodoh gitu. Kalau mau Gitu aja. mau sadis gitu ya. Jadi ibu tadi misalnya mengatakan saya jawabannya B karena kata grammar, nah itu kan. Oke, satu. Yang lain boleh? Tadi Vario nih, Vario silakan Vario. Ya, baik, Kirain Pak. ada Jawaban Vario. saya B, Pak. Oh, Pak Rio. Siapa? Pak Vario. Rio, Mangga. Gitu kan. Kalau audiolingual method itu lebih cenderung ke listening sama reading, bukan maksudnya pengajarannya itu dengan dilakukan secara lisan, tidak diberikan catatan atau tulisan atau konteks yang tertulis gitu. Kalau Jadi- direct method itu lebih cenderung ke seperti TPR ya, total physical response, tanya jawab langsung direspon oleh siswa. Setiap diberi pertanyaan langsung direspon. Kalau struktural approach saya kurang paham Bapak Ibu. Tapi jawaban saya B. Jawabannya B. Jadi Pak Rio B juga, oke. Yang lain boleh? Ada yang berbeda? Tadi ada yang jawab C tuh, siapa ya yang jawab C? C, kenapa Pak? Ayo. Bapak Ibu boleh googling loh, sebenarnya tidak haram googling. Enggak, gini Bu. Masa sekarang tanya sama dosen kita kan nggak lucu ya, jadi sekarang mah ada googling. Kalau zaman dulu memang harus baca buku. Saya tadi lupa nih mau nyari buku yang tentang itu, saya punya waktu itu, masih ada, tapi lupa. Saya lihat Bu, saya lihat kan di Ya. soal dia give positive feedback, dia memberikan positive feedback. Maksudnya di sini ada satu percakapan menurut saya karena di sini for those who perform well. Jadi saya ini pilih total physical response. Saya kira seperti itu. Oke, bagus sekali. Nah, itu Ya, sebuah jadi, ilmu kita baru nih Bu berbeda. ya. Ada kejelian tersendiri gitu ya. Nah, gitu. Itu betul harus jeli. Ada lagi? Oke. Ada lagi jawabannya Bu? Sudah cukup? Sudah cukup ya? Nah, saya tadi kalau Ibu siapa tadi ya lupa saya. Grammar Ibu Nisa. translation method itu ada kata grammarnya katanya ya. Jadi jatuh hatinya pada grammar translation method. Tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mungkin mengingat-ingat lagi, sebenarnya kata kunci di grammar translation method itu bukan di grammarnya, tapi di translationnya. Betulnya ya. Nah, kalau jawaban saya begitu, kira-kira masih mau pakai B? Masih mau bertahan dengan B? Udah enggak, Bu. Enggak ya? Bapak Ibu kalau tidak percaya, Ibu Nining mah jangan-jangan Bu Nining yang salah. Bisa jadi saya salah kan, bisa jadi sekali. Bapak Ibu boleh cek ya. Metodologi ini saya lupa nih bukunya di mana ya. Kelasan di sini semua buku bahasa Inggris. Jadi memang ada satu buku yang khusus membahas tentang metodologi mengajar itu, yaitu ada audiolingual method, ada grammar translation method, direct method, ada silent way, ada communicative approach, ada total physical response. Nah, di grammar translation method itu kalau nggak salah itu sampai bab 1 itu ya. Jadi ini fokusnya lebih kepada translation. Grammarnya itu dipakai buat translation gitu. Jadi pola-pola kalimat yang diajarkan itu dalam rangka menerjemahkan gitu, yang saya pahami. Nah, sedangkan di soal ini Pak Budi's class focuses on specific grammar teaching. Tapi nggak selesai di situ. It gives positive feedback for those who perform well in the use of English. In the use of English. But the contrary happens when the students perform badly. Artinya kalau dia perform badly tidak ada positive feedback gitu. Kalau dia performnya benar, positive feedback. Good job, oke, terus ya gitu ya, well done, excellent. Tapi kalau yang pas jelek nggak dikasih kamu tuh ya, nggak gitu. Nah itu jadi di sini ada dua hal yang jadi fokus. Pertama, pasnya fokus pada grammar yang spesifik. Misalnya mungkin nerangin tenses, gitu ya. Ketika anaknya sudah benar nerangin tenses, nah dikasih feedback buat yang benar,
Kalau yang salah dibiarin aja, nggak usah. Kamu salah terus jadi fokus, nggak. Jadi, nah yang seperti ini, kondisi ini, Pak Udi menggunakan apa? Ya. Bisa menjawab sekarang, bisa berubah nggak kira-kira? Nah itu kira-kira nih tadi kan ada yang grammar, yang B. Nah ternyata kalau translation methodnya itu di grammar itu fokusnya kepada apa tadi Bu? Translation ya? Translation ya. Ya. Nah di sini ternyata ada. Bapak Ibu sudah ada yang googling? Gitu. Ada yang googling boleh nggak apa-apa googling? Ya boleh. Mumpung boleh googling, nanti kalau diuji kan nggak boleh googling. Sekarang ngomong boleh googling. Jadi kita debatkan pendapat kita ya. Pakai struktural approach, Bu. Ya. Apa Bu struktural approach, Bu? Alasannya gimana? Iya. Itu apa? Idenya adalah bahwa bahasa apapun terdiri dari aturan tata bahasa yang kompleks. Apa ini? Kan di dalam grammar itu yang diperhatikan memang strukturnya, struktur bahasanya. Iya. Ya. Jadi jawabannya apa kira-kira? Izin Rangga, Bu. Jadi jawabannya kita mau sepakat mana nih dengan sekian argumen. Bu, struktural approach. Struktural approach. Bapak sudah googling struktural approach itu apa? Belum. Sudah googling? Sudah. Itu grammar teaching is adapted vocabulary teaching. Sama adapted ya. Boleh. Itu grammar teaching is adapted. Adapted. Oke. Jadi ada lagi yang mau kasih alasan kenapa structural approach? Ini kalau jangan tadi sampai kan begini. Bu Mahani. Saya jawabannya tertentu ya. Nanti jangan-jangan di soal berikutnya itu dia nanyain jawaban yang lain loh. Jadi nanti grammar translation method yang jadi jawabannya, pertanyaannya kalau diganti kan bisa gitu ya, Pak Andri ya. Iya betul. Jadi tiba-tiba saja mungkin soalnya itu ini yang ditanyakan misalkan, ini yang ditanyakan jawabannya B, tapi ternyata soal berikutnya ternyata jawabannya itu harus C gitu. Nah ini makanya yang harus dipahami dari segi konteks soal itu dan pengertian dari pilihan-pilihannya ini juga yang harus dipahami. Gitu. Ya, Bapak Ibu, kalau yang nanti ada waktu mungkin bisa dibuka ya structural approach jawabannya. Boleh nanti googling, buktikan. Ini saya bacakan ya. Itu tadi specific grammar teaching, focuses on specific grammar teaching. Fokus pada grammar tertentu. Berarti kita lagi nerayain satu, misalnya simple past tense aja atau present continuous aja. Kemudian si anak kan pasti ngerti terus disuruh bikin kalimat atau disuruh ngomong atau disuruh mempraktekkan kata-kata tertentu yang digunakan, misalnya kayak to be plus ing gitu ya, apa misalnya I am reading, nanti he is watching TV atau they are playing basketball. Kemudian ketika mereka salah, they is, nanti gurunya ngasih tahu they are or they is misalnya ya, nanti muridnya oh iya they are. Nah, itu namanya structural approach. Jadi emang specific grammar teaching. Nah, kalau audiolingual method kayak apa? Drilling. Bapak Ibu tahu drilling ya? Misalnya how are you? Anak-anak yang how are you? Nanti kalau udah nanya how are you, nanti kalau jawab I'm fine, thank you ya. Nanti bapak gurunya bilang, how are you? Nanti anak bilang, I'm fine, thank you. Mereka nggak ngerti, tapi mereka praktek aja dulu. Jadi boleh dibilang kalau bahasa Sunda mah Pak nanti apal cangkem. Kalau di bahasa lain apa saya nggak tahu. Di sini aja dulu, pokoknya mereka dengar apa namanya? Sebentar. Mau itu gue off kan dulu. Oh, ya. Aduh, sebentar ini kenapa lagi? Nah ya, jadi kalau audiolingual method itu mereka mendayagunakan pendengaran, lebih ke nanti gini, misalnya, oke, I want to, misalnya I am reading, nanti si bapaknya ngomong, semua orang ngomong, I am reading, nanti semua anak-anak berperform, I am reading, terus nanti bilang, look at him, misalnya, apa dia lagi ngapain, lagi duduk, oh coba bilang,
misalnya he is sitting, nanti semua bilang he is sitting. Jadi dipandu dari audionya, kemudian mereka mendengar, kemudian di drilling, di drilling itu apa? Dikasih tahu sedikit-sedikit gitu, disuruh ngikutin dikit-dikit gitu. They don't produce themselves. Kalaupun mau produce biasanya pakai mechanical drilling, misalnya he is sitting misalnya beside, misalnya Amir is sitting beside Denny. Nanti siapa? Sekarang coba lihat misalnya ke Caca. Caca ganti yang tadi ganti jadi Caca. Nanti Caca is sitting beside siapa sebelahnya, misalnya Devi. Jadi nanti Caca is sitting beside Devi. Itu namanya mechanical drill. Jadi polanya sudah dapat, tapi mereka mengganti-ganti itu dengan tetap arahan dari gurunya. Gitu. Itu namanya audiolingual method. Kalau direct method itu langsung suruh ngomong, mereka ngomong langsung kita kasih tahu, gini loh cara ngomongnya atau cara nulisnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu boleh nanti baca-baca lagi kalau mungkin saya juga agak sedikit tidak pas. Kemudian total physical response, Bapak Ibu ini biasanya lebih kepada kalimat imperatif ya biasanya. Misalnya Bapak Ibu nyuruh anak-anak belajar kalimat suruhan itu, langsung praktek nyuruh dan merespon. Misalnya, go to the whiteboard. Anak-anak suruh ke sana. Anak-anak nggak ngomong nggak apa-apa. Pokoknya kalau dia sudah melakukan itu, kita langsung tahu dia paham. Atau misalnya, write a word on the whiteboard. Tuliskan satu kata di depan tulis, nanti mereka ngikutin. Atau total physical response ini bisa dengan game. Gamenya itu misalnya game Simon Says. Jadi kalau saya bilang Simon Says, berarti semua ngikutin. Misalnya Simon Says, touch your head. Semua anak ngikutin, touch your head. Jadi pada gini. Kalau saya bilang sit down, saya nggak bilang Simon Says dulu, berarti jangan diturut. Gitu. Jadi anak-anak itu sambil game, sambil total physical response. Itu biasanya untuk mempelajari imperative sentence. Itu sangat enak, anak SMP suka itu. Lari-larian ke sana ke sini. Kalau saya pernah cerita juga ya waktu di grup sebelumnya. Misalnya mereka dibikin grup 5-5an gitu, 5 orang. Terus ada 5 suruhan, misalnya sit down atau stand up in front of cupboard, misalnya itu 5. Nanti kita nonton aja. Setelah mereka diajarin cara ngomongnya, mereka nggak cuman satu orang ngomong ke si A, ngomong ke si B, misalnya di grupnya itu. Go to the whiteboard, nanti dia lari gitu ya. Itu kebayang lucu nggak Bapak Ibu? Kalau pas keluar. Jadi mereka memahami itu melalui fisik, respon fisik, tidak nulis, tidak nanya gitu, langsung. Oh, berarti kalau dia ngerti, dia akan lari ke sana, dia akan ngambil ini. Dia punya broom, rebutan ambil sapu kayak gitu. Itu namanya total physical response. Jadi itu Bapak Ibu ya, ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Jadi jawabannya tadi apa, Bu? Jawabannya structural approach. Structural approach ya. Ya, intinya di specific grammar teaching. Specific grammar teaching. Saya kasih tanda dulu. Ya. Oke, next. Nah, ini sudah main structure ya. Kalau yang tadi lebih ke kompetensi pedagogi, metodologi, pengetahuan tentang macam strategi dan lain-lain, ini sudah masuk ke kompetensi profesional kayaknya ya. It is currently thought that most of the universe matters is in the form of stars. In the form of ya. Gak ada of-nya Pak Andi? Atau memang saya salah? In the form of kayaknya. Oh ada, iya. Bu. Iya. Nyumput. Karena kalau nggak ada off-nya aneh, jadi nggak gibeg. Kata Sunama. Okay. Based on the clauses in the sentences, the new information is blah blah blah. It is currently thought that most of the universe matters is in the form of stars. Jadi new information-nya yang mana? Kalau saya B, Bu. Ya, kenapa B? Karena kalau misalnya new information itu selalu berada di belakang kalimat yang belakang. Okay. Kalau all information itu selalu berada di yang pertama. Selalu bahkan di belakang, jadi jawabannya adalah stars ya. Yang lain? Kenapa enggak A? Balikin ya. Jawabannya kenapa
Enggak A jawabannya. Kenapa enggak the form? Ya, sama Bapak enggak persepsi juga sama Ibu Nini. Kenapa? Persepsi saya juga sama. Kalau new information itu adanya di akhir, sedangkan kalau all itu adanya di awal. Jawab pertanyaan saya berikutnya. Kalau sepakat B jawabannya, kenapa enggak A jawabannya? Karena yang paling akhir dari sentence itu adalah stars, dan itu merupakan yang paling akhir. Ya. Kira-kira kenapa kita nggak bisa milih A? Yo, kenapa nggak bisa milih A? Itu kan lanjutan dari kalimat pertama, Bu. Is in the form. Lanjutan dari kalimat pertama. Iya. Oke. Maksudnya lanjutan gimana? It is currently talk itu kan lanjut itu nggak ada titiknya, itu langsung is in the form. Oke. Stars juga lanjutan. Kalau jawabannya hanya lanjutan, stars kan lanjutan, Bu. Ya nggak? Tapi setelah start kan titik. Maksud saya gitu. Lanjutan yang bertitik. Ya. Lanjutan yang bertitik ya. Kenapa? Jadi objeknya ya, Bu, startnya. Feeling so strong, Bu. Ibu jangan pakai feeling sekarang. Kalau pakai feeling, Pak, itu kesalahan. Ibu, Bapak, kalau pakai the form, Bapak Ibu, the itu maksudnya apa? Kalau ada kata yang pakai the, kata benar yang pakai the itu maksudnya apa? Noun phrase. Nah, ya kata the itu fungsinya apa? Kira-kira kalau ada kata the itu gimana itu kata benda itu? Penunjuk. Penunjuk atau definite article ya. Jadi tertentu dan dianggap paham yang baca itu. Sekarang kalau disebut A, emang kita paham apa the form yang dimaksud? Kan belum tentu ya. Jadi the form itu harus ada dulu keterangannya apa baru the form gitu kan ya. Nah, jadi A itu rejected karena dia memakai kata the itu yang menjadi method gitu. Ini kan new information berarti no article. Bapak Ibu, no article artinya informasi baru itu udah belum tersentuh oleh pemikiran apapun ya. Belum, dia masih perawan. Belum dikasih artikel, definite article, belum dikasih implied meaning. Pure. The itu ada di A, ada di C, dan ada di E. Jadi rejected. A, C, dan E rejected semua. Itu salah satu alasannya. Bagaimana dengan B dan D? B dan D itu bisa menjadi calon yang dipilih. Tapi stars dengan most of the matter nggak jelas. Tidak langsung merujuk pada sesuatu kan ya? Most of the matter. Matternya apa gitu? Kalau stars jelas. Jadi informasinya adalah tentang stars. Gitu. Sudah clear Bapak Ibu? Iya Bu, jelas. Iya Bu, jelas Bu. Oh, itu ya Bu. Permainan definite dan indefinite artikel. Jadi ternyata definite artikel itu ada maknanya. Ada deep meaning. Kenapa ada penggunaan definite artikel? Jadi bukan sekedar bukan sekedar itu. Karena ternyata mengandung makna yang dalam gitu ya. Next, Pandri. Izin bertanya Bu, sebentar Bu. Ya, boleh. Secara sederhananya apa perbedaan antara new information dengan old information, Bu? Karena kalau menjawab soal kita butuh waktunya hanya 1 menit, Bu. Kenapa? Ya. Gimana, Pak? Perbedaan Kalau antara menjawab new soal waktunya hanya information. 1 menit, gitu, Bu. New information dengan Old. old information. Old information. Cara cepat menentukannya. Old information. Saya juga nanti belum terlalu paham ya. Kalau saya ini materi ini tidak melihat dari sisi old and new information, Pak. Tapi dari sisi structure. Tapi nanti kita belajar lagi ya. Apa yang dimaksud dengan new information dan old information? Saya melihatnya dari sisi structural. Dari sisi structure, dia ke reject. Ada 3 yang ke reject karena ada the.
Yang D ke reject karena dia tidak jelas, tidak merujuk pada satu informasi. Is that clear, Pak? Tapi nanti saya juga harus belajar ini ya, yang saya maksud dengan old information sama new information. Lepas dari ini old sama new, secara logika bahasa, A sama C sama E itu ke reject. Kemudian B sama D, salah juga D itu. Karena yang menonjol ternyata ini informasi yang jelas-jelas mengacu pada sesuatu itu cuma stars. Gitu, Pak. Ya baik Bu, takutnya nanti kan kalau diganti soalnya kalau diganti soalnya nanti kan jadi ribet Bu, karena nggak tahu konsepnya gitu. Ya, nanti kita pelajari lagi. Saya juga akan belajar lagi ya Pak. Nanti all information dalam sebuah kalimat itu apa? Tadi kalau sama Bu siapa ya tadi saya disampaikan ada, karena kalau new information itu biasanya berada di akhir kalimat yang di akhir kalimat gitu. Kalau old information biasanya di kalimat sebelumnya. Nah, misalkan di sini kalau ini pemahaman saya aja bahwa untuk new information itu nanti bila penentunya menentukan mana old information dan new information itu seperti itu. Misalkan it is currently thought that the most titik sampai ke star. Nah, dari segi kalimatnya itu the most of the universe, ini the universe kan sebagai kalau menurut saya ya sebagai poin utama yang menjadi acuan inti gitu. Nah, matter is in the form. Nah, the form ini sebagai kalau ini predikatnya gitu. Nah, bahwasannya si universe ini menjadi sesuatu yang terbentuk dari the star ini. Nah, berarti starnya itu yang disebut new information. Nah, sementara kalau untuk menentukan old information-nya ya ini berarti sebelum kalimat ini ada di belakang kalimat ini apa gitu. Nah, itu old information dan biasanya itu sudah diketahui oleh semua, misalkan seperti itu. Itu pemahaman saya sih Pak. Tapi memang betul nanti kita cari lagi pengertian-pengertian tentang old and new information itu seperti apa. Itu sih kalau untuk pemahaman saya. Oke, baik, terima kasih Pak. Iya. Boleh nambah nggak Pak? Boleh. Ya, Assalamualaikum. Iya. Ya, ini untuk informasi menurut saya saja ya Pak ya. Perbedaan antara new information sama old information. Jadi, ya sama seperti yang penjelasan Ibu yang awal menjelaskan tadi. Jadi kalau all information itu biasanya untuk sentence-nya itu kalimatnya itu memang terletak di awal kalimat ya. Kemudian untuk new information itu biasanya di akhir kalimat. Nah, yang bedanya lagi kalau biasanya all information itu penjelasannya itu biasanya lebih panjang penjelasannya, lebih detail. Bedanya dengan new information itu kalau penjelasannya itu belum diketahui seperti itu, belum jelas seperti itu. Itu bedanya untuk new information sama all information. Jadi all information itu kalimatnya itu lebih jelas seperti itu Pak. Jadi seperti kalimat ini kan lebih panjang seperti itu. Itu bedanya. Kalau dari segi letaknya itu tadi, kalau all information itu untuk kalimatnya itu biasanya itu tadi di awal, sedangkan new information itu di akhir kalimat. Itu saja sih tambahan dari saya. Untuk all dan new information. Ya, sedikit nambahin juga. Star ini akan menjadi old information apabila setelah titik the form of star titik, kemudian ke depannya setelah star ini ada misalkan stars titik-titik terus ada penjelasan lagi. Nah, itu si stars itu jadi old information karena kan sudah diketahui gitu sebelumnya itu pengertiannya. Itu mungkin seperti itu. Itu sih. Nanti kita cari lagi ya Bu Nining untuk lebih jelasnya seperti apa gitu. Ya. Baik, saya kita juga lanjut. googling barusan. Saya juga googling barusan. Ternyata ini pembahasannya adalah dalam kerangka paragraf. Ya, saya tadi lagi ini pembahasan dalam rangka apa? Itu ya, apakah tensis ataukah artikel atau enggak apa? Ternyata ini dalam pembahasan paragraf kalimat ya. Jadi lebih kepada pembahasan tentang composition. Kalau kita kuliah writing, nah ini pembahasannya di sini. Maksudnya when we are going to write a sentence gitu, itu gaya aja. Jadi ada gaya yang informasi diduluin di depan, ada gaya yang informasi di belakang gitu. Jadi sepertinya dari situ. Ini saya baca dari UNSW.
using old or new information order. Nah, ini ada istilah old and new information order in a sentence. Tapi saya sendiri nggak terlalu paham ini karena cukup theoretical ya. Jadi old information itu yang gampangnya itu sebenarnya gitu, cuman gitu doang yang tadi itu. The old information is placed at the beginning of the sentence. Kemudian the new information is placed at the end of the sentence. Tapi kalau saya baca dari sini, yang old information itu disebutnya non-information. Non yang diketahui ya, KNOWN. Kalau new information itu unknown. Nah, non sama unknown itu sebenarnya masalahnya bukan pada di depan dan di belakang. Jadi Bapak Ibu, seperti tadi saya bilang, ketika when we are talking about a certain apa namanya ya, a certain noun, misalnya gini, Pak Andri apa bedanya book sama the book? Gitu deh yang enggak. Kalau book aja kan banyak gitu ya. Ya bukunya itu yang mana kan nggak jelas. Kalau the book itu sudah jelas, the book on the table misalkan itu the book itu jadi bukunya udah jelas itu Bu yang diketahuinya mana. Kalau book aja kan kita belum tahu bukunya buku yang mana nih gitu. Itu kalau pemahaman saya itu. Lah sinyal ini. Ya gitu ya. Bentar. Betul Bu gitu ya? Kalau book saja bukunya ya. Kalau book saja belum ya, jelas. Ada diulang tadi saya ke ini table. Kalau book nggak jelas. Kalau buku kan belum jelas bukunya yang mana gitu ya. Bukunya banyak nih numpuk gitu. Kalau the book udah jelas bukunya buku yang di mana gitu. Misalnya yang di atas meja kah, yang sekarang saya coba memahami itu. Jadi makanya tadi Bapak Ibu yang A, C, D, E itu semua ada D-nya ya, betul nggak? Tuh, di awal ada ya Bu ya. D-nya kan? Ya Bu, di awal. Ada D-nya kan? Kalau D itu maknanya itu no. Ya, ada. Diketahui. Ya, jadi kalau saya bilang the book, I lost the book. Tiba-tiba saya bilang sama anak saya, I lost the book. Itu anak sayanya itu diasumsikan tahu yang dimaksud buku saya yang mana yang saya hilang itu. Jadi kalau saya bilang book is gone, nanti anak saya nanya which book gitu, kan nggak jelas gitu ya. Nah dari yang barusan saya baca mendadak, saya mencoba memahami itu bedanya tidak sekedar bahwa old information itu di depan, kemudian new information di belakang, bukan. Old information itu non, new information unknown gitu. Unknown. Lebih argumentatif kan Bapak Ibu ya, ketimbang posisi depan sama belakang. Ya. Oke. Betul Bu. Agree ya? Ya, jadi kenapa A, C, D, dan E tidak? Mereka semua ada D-nya. Itu berarti old information sudah kita ketahui gitu. Bukan informasi baru. Oke? Nah, itu ya new information itu unknown, kalau old itu yang known. Oke, siap? Known. Next question. Nah, ini ya. Ini namanya derivative. Ayo, Bapak Ibu harus mengeluarkan memori tentang part of a sentence, part of a speech, kemudian derivative. The whole dramatic collection of cartography is dominated by the blah 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 of a massive globe that stands in the center of the members. Kira-kira titik-titiknya mau diisi apa? Mau diisi kata apa? Jenis kata apa? Ini yang menjebak kemarin Bu. Jadi biasanya kita lihat dari D-nya itu nah Bu. Jadi bisa the presenter. Nah, menyambung sama yang tadi. Setiap kata setelah the pasti kata benda. Ya. Setiap kata setelah bisa presenter bisa kan bisa presenter. Enggak mungkin kata selain kata benda dikasih the. Bapak Ibu setuju? Tidak mungkin kata setelah the itu bukan kata benda. Atau tidak mungkin bukan kata benda dikasih. Ya Bu, setuju. Ya. Nah, tinggal Bapak pilih mana di antara itu yang kata benda. Mana yang kata benda? Presenter. Presenter. C. Presenter kata benda. Oke, checklist. Presentation. B. Present. C ya. B kata Present.
Bapak Ibu yang B itu kata benda bukan? Yang C, Bu, kata benda, presence. Bukan, satu-satu. Yang A kata benda bukan? Presentation. Iya, berarti ya. Iya. Yang B kata benda bukan? B bukan. Bu, itu yang A kata bukan, Bu. Ya, saya tanya, makanya saya tanya. Yang A kata benda bukan? Yang A doer, Bu. Presentation, Bu, ada tambah ion. Ion kata benda. Kata benda. Kenapa kata benda, Pak? Kata benda Kenapa kata ciri dari mana? Karena ada suffix Karena er, ada suffix ada er-nya dari er. kata present. Iya, Orangnya yang menunjukkan orang itu orangnya. Iya. Orang bukan, tapi dia ada benda. Benda sama kata benda. Kalau kata benda itu yang bisa dikasih angka 1, 2, 3 kan orang yang 1 presenter, 3 presenter gitu ya. Atau kalau bisa dikasih hitungan itu berarti dia kata benda. Buku 1 buku, 2 buku, 3 buku. Kalau garam kan nggak bisa 1 garam, tapi kan dia bisa bilang sesendok garam. Itu berarti kata benda itu. Cuma ada yang countable, ada yang uncountable. Oke, sepakat ya? A itu kata benda ya. Bukan kata sifat ya, bukan kata keterangan ya. Itu dulu, sepakat dulu ya. Oke? Iya. Ya. Yang tadi berbeda pendapat, insaf dulu. Berbeda pendapat, insaf dulu ya. Maksud saya seperti ini. Tadi kita berpikir A, ada yang berpikir B, ada yang berpikir C. Masing-masing memiliki argumen. Lama-lama kita harus menurun ego. Oh iya, benar juga ya si itu gitu. Dan juga si Bapak itu ya gitu. Oke. Yang B sekarang dia kata kerja. Ya, kata kerja. Ya. Ya, oh, dari mana kata kerja? Apakah dia kata benda? Present hadir. Verb 1. Bapak Ibu, yang B itu bisa 2, bisa 3 malah. Bisa 3 kalau ngomongnya berbeda. Kalau Bapak Ibu ngomongnya present, itu kata kerja. Itu menunjukkan. Present. Kalau ngomongnya present, kata kerja. Kalau ngomongnya present, artinya kata benda. Kata benda. Iya. Bisa 2, bisa kata benda yang berarti hadiah, bisa sifat yang berarti kerja. Oh, present ya. Semua berarti present, present. Ulangi ya. Nah ini memang agak-agak apa ya, struggle-nya buat orang Indonesia itu karena di bahasa Inggris ada salah ucap, salah nyimpen tekanan bisa beda arti. Bahasa Indonesia kan enggak. Bahasa Indonesia mau bilang cantik sama, mau bilang cantik sama aja, mau bilang cantik sama aja, mau bilang cantik sama aja, itu juga kan maknanya. Nah kalau bahasa Inggris yang B, kalau ngomongnya present yang ditekannya yang silabus kedua, silabel kedua itu present, itu berarti dia kata kerja, menyajikan. Itu ya. Kalau dia ngomongnya present, pre yang ditekan, yang di silabus pertama, itu 2 makna. 1 sebagai hadiah, kata benda. 1 lagi hadir. Ada, saya hadir, tidak sakit Bu, saya ada di kelas, itu present itu artinya kata sifat. Gitu. Is that clear? Sampai situ dulu ya? Ya. Oke. Yang C. Yang C kata apa yang C? Kata benda. Tahu dari mana kata benda? Ada akhiran se. Ya, exactly. Ada akhiran CE. Presence. Kalau yang B present dibunyikan sebagai hadir, ada T-nya. Kalau yang C dibunyikan sebagai hadir, pasti hadir ya. Kehadiran. Nah. Ada C-nya. Yang D, Bapak Ibu, yang D kata apa? Kata kerja, kata kerja. Kata kerja. Dari mana? Noun. Kata kerja. Noun. Kenapa? Bisa dia bisa Jeren dia
Present. Verb in juga. Pertanyaan saya langsung jawab. Yang D itu kata kerja atau kata benda? Kata benda. Kata kerja. Kata kerja, Bu. Soalnya nggak Kata kerja, Bu. Kata Kata kerja, benda, Bu. kata kerja. Bu. Kata kerja. Kenapa kata Kata benda? kerja. Kata benda. Kata kerja. Verb in. Ini ada dua Kata kata ini, kerja ada Pak verb Andri. in, Bu. Verb in kata kerja. Kata kerja, Bu. Verb in. Sedang melakukan sesuatu, verb in. Kata kerja. Verb in, Bu, kata kerja. Jadi kita belum sepakat ini, Pak Andri. Kalau Belum verb ada in dia Untuk kata noun. kerja itu, Bu. Ya, pertanyaan saya kembali lagi. Yang presenting itu kata benda atau kata kerja? Kata Jawabannya adalah kata benda yang terbentuk dari kata kerja. Jadi jawabannya kata benda. Verb plus ing. Jeren ya, Bu ya. Jeren. Karena T-nya besar ini, Bu. Huruf T-nya besar. Nggak ada hubungan, Bu, sama huruf P mau besar mau kecil ini. Oh, ini itu makanya saya salah. jawab jiran tadi. Gitu. Ini seharusnya Bapak Ibu kalau nanti suatu saat bikin soal nggak boleh kayak gini. Nanti jebakannya kayak Ibu tadi. Jadi harusnya kayaknya semua kecil, kalau mau besar-besar semua. Iya. Di sini seharusnya kayak kecil semua. Ya, sepakat ya? Jadi D itu kata benda. Oke? Tapi kan itu yang ada inform itu gitu ya. Itu kan kata kerja yang inform. Dia akan terasa kata kerja kalau ada to be-nya atau ada apa di sebelumnya ya. Kalau di sini kata benda. Oke, yang E. Kata benda. Dia kata benda. Kata benda. Ada ion. Ada akhiran itu ya. Ion. Oke. Nah, sekarang kita masukkan ke atas. Yang diminta itu adalah kehadiran atau penyajian. The whole dramatic collection of cartography is dominated by the blah 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 of a massive globe. Kehadiran. Massive apa sih Jawabannya koleksi C. kehadiran. All itu dari si kartografi itu didominasi oleh ke titik-titikan. Berarti kan didominasi oleh itu pasti ke ya. Kehadiran dong ya. Kehadiran yang mana, Bu? Present. Jawabannya C. Presence. Hadir. Kenapa nggak present yang B? Kenapa nggak present yang B? Kalau present yang B dibaca sebagai present yang berarti hadir, kan jadi nggak boleh karena kita butuhnya kata benda. Gitu. Enggak, Bapak Ibu. Kita butuhnya kata benda. Iya, Bu. Kalau present dipaksakan masuk yang, tapi dia kata benda juga. Nanti jadi hadiah dong. Masuk nggak? Hadiah didominasi oleh hadiah dari gitu kan? Nggak masuk ya secara semantically it's not accepted. Grammatically iya, structurally iya, tapi semantically nggak masuk. Nah, itu salah satu cara kita mengidentifikasi dulu jenis kata. Cara kedua, Bapak Ibu, sebetulnya Bapak Ibu kalau menganalisis ABCD itu ada yang dikontraskan, dua hal dikontraskan. Betul nggak? Ada dua jawaban yang sangat dikontraskan, yaitu B dan C. Jadi secara taktisnya jawabannya pasti ada di antara B dan C. So you don't have to think more about A or D or E. Itu taktik ya. Jadi kalau ada dua yang kontras, pasti jawabannya di salah satu itu. Itu taktik saya kalau menjawab soal multiple choice itu. Kalau dua di kontras, ada pilihan yang kontras dengan B kontras, pasti jawabannya di salah satu itu. Artinya apa? We are going to waste our time to think about the others gitu. Jadi kita punya waktu yang cukup untuk memikirkan dua itu aja, nggak usah mikirin yang lain. Itu kalau taktis di ngerjain soal ya. Kalau tadi kenapa saya harus mengulang-ulang kata, karena ternyata kita sendiri masih harus perbaiki cara berpikir, definisi kata kerja, definisi kata sifat, definisi kata benda. Any question? So this sini dulu Pak Andri. Iya, takutnya ngebul. Ini perkata-kataan apa sih ya? Jenis-jenis perkaraan kayaknya masih agak sedikit namanya perlu kita
ingat-ingat lagi nih ya masa-masa kuliah materinya. Ada yang mau ditanyakan boleh? Ada 3 menit. Ya, Ibu Bapak, memang mungkin ada 3 menit lagi untuk bertanya. Silakan Ibu Bapak. Tidak ada. Apakah bingung? Memang tujuannya Iya, supaya bingung. yang di Jadi saling kalau terakhir. nggak bingung kan berarti nggak berpikir. Bingung di saat terakhir ya. Ya. Iya, karena Boleh bingungannya. ya ini mungkin kita butuh yang pertama kita harus tahu artinya dulu ya Bu ya, kemudian harus tahu grammarnya juga. Jadi multi yang harus kita tahu di soal ini ya Bu ya. Betul. Bu Nik. Betul. Ya. Masih Ya, semangat. itu saja sih, Bu. Iya, itu saja sih. Yang bikin Iya, bingung iya. di sini memang. Kemarin kan Sebetulnya gini, ya. Aduh, Wah, Ini itu katanya adalah gimana? salah. Bu Menik, if you didn't understand this item, I think you still can have use my strategy itu yang tadi Bu ya. Ini ada 2 ya, present sama present. Pasti di situ Bu jawabannya. Without thinking about the whole cartography dominated by gitu. Saya kira taktik itu yang bisa dipakai Bu Menik. Ini kok Iya, ada Bu, taktik nih cuma A, masalahnya. I think so. B, misalnya Ya. B, I think so. B, apa nanti ada yang disagree, itu pasti ada dari 2 itu Bu jawabannya. Iya. Iya. Gitu. Pasti situ. Ya pas salahnya pas milih yang salah gitu Bu ya. Jadi itulah. Salah. Itu yang perlu di Sambil kita jawab ada ya. apa. Karena kalau grammar itu Pahami. kalau saya Bu pasti kalau saya grammar sebetulnya we do not really lean on vocabularies. Kalau bahas grammar itu sebetulnya tidak terlalu membutuhkan strive yang besar untuk pemahaman vocab ya, karena berbeda. Kalau reading mungkin ya, reading sama writing mungkin. Oke, ada yang semangat. Satu menit lagi Bapak, besok aja lagi. Ada Mbak, ini mau beda argumen boleh, jangan tentu saya jawab benar ya Pak Andri. Iya Bu, inilah sifatnya sangat menjebak Bu. Saya malah milih B kemarin. Ya, kenapa B Ibu? Kira-kira kemarin kok Ibu milih B kenapa kira-kira? Siapa tahu yang lain juga sebenarnya sama kayak gitu cara berpikirnya. Ya terbayang di ingatan saya B itu noun Bu. Terbayang orientasi ya Bu ya. Oh, setelah Ibu betul, mana itu noun. Oh, dibaliknya present sebagai hadiah. Iya, jadi setelah dijelaskan Gitu, baru paham. iya. Iya. Alhamdulillah kalau gitu ya. Nah. Udah insaf ya Bu. Justru Bu Saya mau Nini katakannya itu cina. Ibu Bapak yang lain, saya ini menjawab soal yang ini, saya itu nggak berpikir ini noun loh, ini verb loh, ini gerund loh. Saya nggak tahu sama sekali itu. Yang penting saya mah istilahnya dalam Pokoknya maman kalimat aja gitu. Pantasnya ini mana jawabannya lagi. Tapi pas itu bisa jadi kalau tahu. pakai feeling nanti ada laki sama unlucky kan, kalau pakai feeling. Tapi kalau pakai ilmu, pakai alat, nanti dikasih paragraf apapun masuk. Nah, tadi ya ciri pertama, kalau sudah ada pasti kata benda kayak gitu. Nah, gitu. Jadi memang pada akhirnya ketika menjawab ini kemarin ya saya lebih berhati-hati akhirnya gitu. Kalaupun saya feeling, oh ini feeling saya ini nih, tapi saya baca bolak-balik soalnya terus apa sih tadi ini noun bukan, apa verb bukan, apa gitu. Nah, maksudnya jadi tahu seperti itu Ibu gitu. Ini Bu Nining masih ada yang masih baru panas nih mesinnya kayak diesel. Cuman karena kita kan terbatas ya Ibu Bapak, mohon maaf sekali nih, saya juga ini ada tugas untuk membuat aplikasi web nih sudah sama instruktur tadi sore gitu ya. Jadi Pak Andri sebentar, barusan ada yang ngechat kalau blank banget katanya pilih aja yang paling beda gitu ya, betul? Nah itu betul. Yang paling beda Bapak Ibu apa di situ? Pasti lihat huruf besarnya ya. Huruf besar atau huruf kecil? Huruf besar yang besar berbeda. Paling panjang Bu, yang paling panjang. Panjang paling panjang. Nah, ini
ini akan menjebak begini. Nah, itu kita juga nanti kalau kita bikin soal jangan begini. Semua hurufnya besar semua ya. Dan yang E itu P-nya kecil. Secara struktur, secara tata bahasa dan tanda baca, yang di tengah itu tidak boleh berhuruf awal besar, ya nggak? Besar. Berarti jawabannya E gitu ya? Betul nggak? Betul. Tapi itu mah nggak bisa dijadikan argumen, karena ini juga salah tulisnya. Harusnya P semua kecil ini, harusnya Pak Andri malah P-nya kecil semua ini. Karena dia sambil memberitahu orang bahwa, makanya jangan sembarang nulis, jangan sembarang ngopi ya. Karena di dalam kalimat itu, di tengah itu harus huruf kecil. Dengan menuliskan P kecil semua, kita juga mengajarkan pada pembaca bahwa kalau kata itu di tengah, nggak boleh huruf besar. Huruf besar. Jadi soal pun harus mengajarkan yang baik, yang benar. Nggak boleh soal itu mengajarkan yang salah. Tapi itu jawabannya salah. Saya pengen jawaban B, C itu salah. Salahnya itu nggak boleh salah gitu. Bapak Ibu paham ya? Salah tidak untuk dipilih, tapi tidak boleh salah secara fakta. Misalnya saya mau anak itu jawabnya kata kerja 2, misalnya jawabnya itu when ya. Terus saya bikin goed gitu ya, pakai ed. Salah kan? Tapi itu nggak benar kan? Nggak ada goed kan? Ada nggak goed? Pak Andri ada ya di kita mah ya, tukang cukur ya goed. Ada goed. Jadi kita nggak boleh sembarang menuliskan di structure yang seenaknya, yang penting salah. Anak itu nanti tahu itu nggak boleh, nggak bisa. Jadi nggak boleh memaksakan menuliskan yang salah walaupun itu adalah hal yang nggak boleh dipilih gitu. Is that clear ya? Ya mudah-mudahan. Iya, malam ini kami ada pengakuan dosa ya. Ya udah gitu aja mungkin. Apalagi nanti tadi nyela karena tadi jawabannya katanya yang paling beda sendiri. Soalnya yang salah juga itu. Baru sadar banyak dosa. Nah nanti setelah pertemuan kedua, ketiga dosanya akan terungkap lagi semuanya. Pengakuan dosa sesi 2 ya nanti ya. Barangkali begitu aja tadi sementara udah sesi 34. Saya mohon maaf bila ada kekurangannya, nanti mudah-mudahan yang hari ini mungkin ada yang PR tadi structural approach dengan new information, old information bisa kita bahas lagi di review ya. Besok-besok boleh argumen ya, tapi argumentatif jangan kayaknya sih menurut feeling, jangan gitu. Karena nanti orang lain mendengar, menyimak argumennya yang dipegang. Oke. Dari saya begitu aja ya Pak Andri, mungkin besok kita mudah-mudahan yang tadi mengaku keinsafan. Pak Andri, makasih. Makasih Bu, makasih Bu. Makasih banyak Bu Nini. Makasih Pak Andri ya. Iya Bu. Ya, Waalaikumsalam. Nanti Pak Andri tolong info ya untuk meeting berikutnya. Terima kasih. Siap. Jadi Ibu apa nih? Kami Pak. Ya, begitu ya. Ya mudah-mudahan pertemuan gitu kan. Itu untuk pertemuan keduanya dengan soal yang lebih lagi, yang lebih berbeda lagi, bisa muncul pengetahuan yang baru. Karena saya juga kan sama belajar lagi gitu Ibu Bapak ya. Sebelum pendampingan kemarin sama Bu Nini itu asli saya menjawab soal itu yang penting cocoknya kemana ini kata ini gitu kan, nggak berpikir ini noun, ini verb, ini gerund atau apa gitu. Tapi pasti bukan, oh ini tuh jawabnya harus begitu toh gitu ya. Nah itu ya, nah itu jadi ya banyak hal yang saya dapatkan gitu aslinya, makanya saya ingin berbagi dengan Ibu Bapak sekalian supaya kita tadi mengakui kesalahan kita, sadar kekurangan kita, jadi kita belajar gitu di situ. Nah, untuk hal itu untuk besok ya mudah-mudahan semakin terbuka lagi ya pemahaman kita tentang pemahaman belajar bahasa Inggris itu bagaimana gitu. Ternyata oh iya ya, kemarin kita merasa jawab benar tapi ternyata salah loh, memang benar salah gitu. Saya juga jadi kemarin sempat menyalahkan sistem gitu ya. Saya ini salah sistem nih karena saya sempat lost connection, tapi ternyata oh ya memang jawaban saya yang salah, makanya wajar kalau tidak lolos itu kan. Nah untuk saat ini mungkin mudah-mudahan setelah ini kita bisa belajar lagi ya ada perbaikan lah, ada perbaikannya insya Allah mudah-mudahan
usaha kita ini diridhoi gitu oleh Allah, oleh Tuhan, sehingga saya inginnya sih terus terang inginnya rekan-rekan semua lolos gitu ya, bisa lolos itu supaya kita bisa merasakan kebahagiaan bersama lah, luar biasa ya, luar biasa. Nah itu Ibu Bapak sekalian, mohon maaf apabila ada kekurangan ya dalam tahap ini, nanti silakan disampaikan kekurangannya, bisa di grup kita bahas harus seperti apa nih untuk besok, untuk perbaikan sistem penyampaiannya, untuk cara penyampaian yang Bu Nining sampaikan itu harus bagaimana gitu, supaya kita bisa nyaman bagi semuanya dan bisa kita terima semuanya. Itu Ibu Bapak, terima kasih nih atas kehadirannya. Mohon maaf ya apabila ada kekurangan. Sekali lagi terima kasih yang sudah jauh-jauh nih meluangkan waktunya. Terima kasih. Bila ada yang istirahat silakan. Sama-sama Pak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Sebelum tutup. Ya. Halo Pak Andri. Ya, mangga Pak Zul. Jadi untuk pertemuan besok malam dengan link yang sama ya Pak? Kemungkinan link yang sama ya Pak. Oh, oke Pak. Terima kasih Pak. Kalaupun ada link yang berbeda, nanti saya share lagi di grup linknya yang berbeda atau apanya gitu ya. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak. Kami tunggu. Oke Pak. Terima kasih ya Pak. Ya izin lah. Mangga. Izin live Pak. Ya, mangga. Ya, izin live ya Pak Andre. Izin